안녕하세요, 라이사입니다. 오늘은 이 비디오를 통해서 저는 과거형은 don, at 어떤의 비교에 대해 설명하겠습니다. Yang pertama ada an atau nian. Digunakan setelah verba untuk memodifikasi nomina yang muncul setelahnya. Fungsinya untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan yang sudah selesai atau terjadi. Nah, karena kita akan membahas tentang gwagohyong, jadi tentunya semua kejadian ini itu kejadian di masa lampau atau yang sudah terjadi. Contoh kalimatnya, yang pertama ada 아까 만난 사람은 승준이에요. Manan saram, dari kata manada, yang merupakan verba, yang artinya bertemu, itu karena manada tidak memiliki bacim, jadi dia langsung dilekatkan dengan nian. Lalu di belakangnya ada nomina saram. Jadi manan saram ini itu artinya orang yang tadi ditemui. Nah, jadi untuk arti keseluruhan kalimatnya itu, orang yang tadi ditemui itu adalah Seungjun. Yang kedua, 아침에 먹은 음식은 볶음밥이에요. Verba 먹다 itu karena dia memiliki bacim, jadi dilekatkannya dengan en. Lalu di belakangnya diikuti oleh nomina 음식. 먹은 음식, makanan yang dimakan, yang telah dimakan. Jadi untuk keseluruhan kalimatnya itu artinya makanan yang tadi pagi saya makan itu bokkeumbap. Yang kedua ada don, dilekatkan setelah verba atau adjektiva untuk menyampaikan ingatan di masa lalu. Nah, fungsi yang pertama itu untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan belum selesai dilakukan. Contohnya ada 내가 읽던 책이 뭐예요? 읽던 책. Dari kata kerja ikta dilekatkan dengan don, lalu diikuti oleh nomina cek. Karena tadi itu untuk kejadian atau kegiatan yang belum selesai dilakukan. Jadi ikta, kegiatan membacanya ini tuh belum selesai dilakukan. Jadi arti kalimatnya itu buku apa yang kamu baca, tapi belum selesai gitu kegiatan membacanya. Lalu yang kedua, ada menyatakan kegiatan yang dulu dilakukan berulang kali atau sebuah kebiasaan. Contoh kalimatnya, 초등학교 때 자주 부르던 노래 가사를 잊었어. Dari kata buruda, verba dilekatkan dengan don, lalu ada nore. Arti kalimatnya itu lagu yang waktu SD sering dinyanyikan, sekarang itu liriknya udah lupa. Jadi karena ini tuh kan kebiasaannya waktu SD, terus udah nggak dilakuin lagi tuh, udah nggak dinyanyiin lagi lagunya. Jadi sekarang liriknya tuh udah lupa. Contoh yang ketiga itu ada 깨끗하던 고리가 지금은 더러워졌다. Nah, 깨끗하다 itu adjektiva dilekatkan dengan don, lalu diikuti oleh nomina gori, jalan. Artinya jalan yang dulu itu tuh jalannya bersih, tapi sekarang itu jalannya jadi kotor. Yang ketiga ada ad oton, dilekatkan setelah verba atau adjektiva, digunakan ketika mengingat peristiwa di masa lalu. Pertama itu untuk mengungkapkan kegiatan yang dilakukan di masa lalu dan sudah selesai dilakukan. Lalu yang kedua itu untuk kegiatan yang dilakukannya itu hanya sekali atau 2 kali. Contoh kalimatnya, 민규의 생일 파티 때 입었던 드레스가 어디에서 샀어요? Nah, 입었던 dress. Jadi dari verba ibta dilekatkan dengan oton lalu diikuti oleh nomina dress. Ibotton dress, dress yang waktu itu dipakai. Di kalimatnya, dress yang kamu pakai waktu ulang tahun Minkyun, beli di mana? Lalu yang kedua, 우리가 지난달에 봤던 영화가 파모 맞죠? 봤던 영화. Dari verba boda dilekatkan dengan at oton, lalu diikuti oleh nomina 영화. Jadi film yang waktu itu ditonton. Di kalimatnya, film yang bulan lalu kita tonton itu pamo kan? Contoh yang ketiga, ada 중학교 때 친했던 친구가 결혼했다고 들었어요. 친했던 친구. Jadi, untuk adjektiva itu dia lebih ke dulu tuh dekat, tapi sekarang tuh udah nggak dekat lagi gitu loh. Arti kalimatnya jadi temen dekat waktu SMP, katanya udah nikah. Lanjut ke bigyo atau perbandingannya. Jadi kalau dirangkum, dibentuk tabel gini itu kan ada en, ad oton, sama ada don. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah
tata bahasa itu digunakan untuk mengingat kejadian di masa lalu. Nah, kalau yang en itu kan dia tidak ada sense mengingatnya. Sedangkan yang at oton sama yang don itu dia iya digunakan ketika mengingat kejadian di masa lampau atau kejadian yang telah berlalu. Terus yang kedua, apakah kegiatannya telah selesai dan gak ada kemungkinan untuk berlanjut gitu. Kalau yang en dan at oton, ya dia kegiatannya itu udah selesai. Sedangkan yang don itu tadi salah satu kegunaannya adalah untuk kegiatan yang terjeda gitu kan. Jadi ada kemungkinan untuk berlanjut. Yang ketiga, apakah kejadiannya terjadi sekali? Yang en sama yang at oton itu iya untuk menjelaskan kejadian yang waktu itu terjadi sekali itu doang. Sedangkan yang don itu kan tadi bisa untuk kegiatan di masa lalu yang sering dilakukan, yang berulang kali dilakukan atau yang kayak kebiasaan gitu. Jadi nggak mungkin cuma sekali. Yang terakhir, apakah digunakan untuk verba dan adjektiva? Untuk yang en itu enggak, karena dia untuk menjelaskan verba saja. Sedangkan yang at oton sama yang don doang itu dia bisa untuk adjektiva. Untuk perbandingan yang lebih jelasnya lagi, di sini ada 3 kalimat yang mirip-mirip banget, cuman beda di tata bahasanya. Contoh yang pertama itu ada yuto shiga dan gosen jejudo yeyo. Yang kedua, yuto shiga gaton gosen jejudo yeyo. Yang ketiga, yuto shiga gadon gosen jejudo yeyo. Nah, jadi bedanya itu di gan, gaton, sama gadon. Bedanya apa? Yang gan itu sekedar untuk menyampaikan fakta dari kegiatan yang telah berlalu. Yang gaton untuk menceritakan sambil mengingat kejadian di masa lalu. Jadi ada sense mengingatnya gitu. Sedangkan yang gadon untuk menyatakan kebiasaan di masa lalu. Jadi kurang lebih artinya kalau yang pertama itu tempat yang jadi tujuan perginya Yuto itu Jejudo. Sedangkan yang gaton itu ketika menceritakan Anda sambil mengingat kejadiannya. Kayak waktu itu tempat yang dikunjungi Yuto itu Jejudo. Nah, terus yang ketiga yang gadon itu bisa jadi dulu Yuto tuh sering ke Jejudo, makanya dia pakai gadon. Mungkin di masa lalu tuh kayak Yuto sebulan sekali atau tiap liburan gitu dia pergi ke Jejudo, makanya ketika menyatakan kalimatnya itu dia pakai gadon. Gadon gosen Jejudo yeyo. Contoh lainnya ada 어제 먹은 파전은 오늘도 먹었다. Lalu ada 어제 먹던 파전은 오늘도 먹었다. Yang terakhir, 어제 먹었던 파전은 오늘도 먹었다. Bedanya apa? Yang 먹은 pajon itu cuman untuk menyatakan fakta kalau pajon yang dimakan hari ini tuh pajon yang sama kemarin. Entah jenisnya atau mungkin tempat belinya sama gitu. Pokoknya pajonnya sama. Tapi yang kemarin itu udah selesai dimakan, udah habis nih. Hari ini makan pajon yang sama lagi. Yang kedua, yang mokton, itu untuk, jadi kemarin itu beli pajon, terus udah dimakan, tapi belum habis. Nah, hari ini pajon yang belum habis itu dimakan lagi. Yang mokoton, itu untuk menyatakan kalau pajon yang dimakan hari ini itu pajon yang sama dengan yang kemarin. Nah, tapi yang kemarin tuh udah selesai dimakan, udah habis. Cuman hari ini tuh makan pajon yang sama lagi. Ini kan mirip sama yang mogen ya, tapi bedanya itu kalau yang mogoton, dia pas ngomong oje mogoton pajon onaldo mokota itu sambil dia mengingat makan pajon yang kemarin. Menekankan di sense mengingatnya itu. Ada kegiatan sambil mengingat pajon yang kemarinnya. 그럼 여기까지 마무리하겠습니다. 잘 들어주셔서 감사합니다.